warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Handayani dari SMA Sukma Bangsa Pidi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pidi, Aceh. Izinkan saya memaparkan video aksi nyata saya, modul 1/4 budaya positif. Perkenalkan juga fasilitator dan pengajar praktik, ada Pak Muhammad Muhadi sebagai fasilitator dan Ibu Asmawati sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Semangat? Semangat ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya pada sore yang berbahagia ini. Saya akan men-sharing apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Salah satunya adalah budaya positif. Di mana budaya positif ini kita pada dasarnya dari tahun 2006 sejak sekolah ini berdiri, visi kita juga sudah positif, ya, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Artinya dari visi kita dengan apa yang diajarkan di guru penggerak ini sama, gitu. Ya, menciptakan bagaimana sekolah ini bisa dalam hal itu budaya positif itu dijalankan sehingga anak-anak yang sekolah di sini nyaman dan sehingga ide-ide mereka, potensi mereka itu tergali. Apa saja di budaya positif ini? Banyak yang materi yang dipaparkan, cuma saya mungkin mereview ulang tentang pengetahuan kita di budaya positif itu tentang hukuman. Yang mungkin kita sudah familiar kata hukuman, reward, apresiasi, konsekuensi seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut teman-teman ini setuju nggak? Tidak setuju ya. Oke, kemudian pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya anak tadi terlambat, kita meminta misalnya memberikan hukuman dengan membersihkan sampah di area tersebut atau membaca buku di jam sekian itu, apakah itu juga termasuk dapat meningkatkan disiplin anak? Kenapa Bapak Ibu? Agak setuju. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, oke, kita tunggu dulu. Kemudian ada lain pendapatnya? Nomor 2. Tadi bisa jadi ada lain. Sepakat, setuju atau tidak setuju? Sepakat. Apa tidak dengan yang kerja sosial itu? Itu yang ini. Kira gimana? Nah, kemudian yang ketiga, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepakat? Sepakat. Nah, di sini tiga ini adalah yang inti dari apa yang dibahas di modul ini. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi teman-teman itu tidak sepakat. Ya benar, hukuman itu lebih sifatnya kita sebagai posisi guru itu langsung mengontrol semua tingkah laku anak. Dan sekolah sini saya membaca di peraturan kita itu bukan hukuman, tapi penggantinya adalah konsekuensi. Jadi bahasa halusnya atau tindakan juga berbeda ya, seperti itu. Ada konsekuensinya kalau kamu mengerjakan, kalau kamu melakukan ini dengan keyakinan kita bahwasanya ini sudah positif, sudah baik, ya kamu kalau tidak melakukan ini konsekuensinya. Beda dengan hukumannya. Kemudian nomor 2, memberikan hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan kamar sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya benar. Tapi di sini hukuman yang dikatakan membersihkan anak ini hanya membangkitkan atau mendisiplinkan anak secara eksternal saja. Artinya apa? Itu hanya bersifat sementara. Pengaruhnya apa? Hanya pengaruh dari luar, ya, bukan dari bahwasannya dari dalam dirinya sendiri bahwasannya dia melakukan
itu karena untuk diri sendiri. Misalnya saya datang ke sekolah bukan karena Pak Ramadan menunggu di gerbang kemudian dicatat, kalau tidak kemudian diberikan suruh bersihkan hukuman atau diberikan sanksi, diberikan misalnya dicatat kemudian membersihkan sampah di situ misalnya, tapi karena berangkat bahwasannya saya ingin disiplin agar saya bisa terbiasa disiplin, kemudian selanjutnya karena saya ingin menjadi lebih baik agar juga tidak terlambat, tidak ketinggalan pelajaran dan sebagainya, karena berangkat dari keinginan dia untuk datang cepat, bukan karena pengaruh tadi. Kemudian sama juga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar ke anak, itu sama halnya tepat, sama ini kita lakukan seperti itu. Tapi itu ternyata hanya memberikan motivasi ekstrinsipnya, hanya dari sifat luar. Artinya kalau nanti tidak ada hadiah lagi, bisa jadi mungkin anak itu akan ada hadiah, malas lah. Jadi itu juga hanya faktor dari eksternal, bukan dari faktor internal. Dia melakukan kebaikan ini bukan karena dihargai, tapi untuk diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Lanjut di teorinya di situ. Ya, ini. Jadi pada zaman dulu itu ada namanya teori belajar itu kan ada stimulus respon atau teori biasa. Ya, sehingga sudah lalu sudah ditinggalkan menjadi teori kontrol seperti ini. Kita stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, karena kita yang mengkontrol tadi. Bagaimana pikiran saya harus diterima oleh si anak. Memaksa kita harus anak ikut. Nah, itu artinya kita mengontrol penuh si anak. Kemudian kalau di sini kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya di sini ada win-win solution juga. Tidak sepenuhnya kita mengontrol kemauan si anak, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan pemahaman dan anak juga ada di baliknya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau tidak kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak misalnya terlambat seperti tadi, itu banyak sekali terlambat. Saya tanya, ada yang anak pernah terlambat? Si Iza Juna, nggak pernah terlambat ya? Masalah saya tadi terlambat ya. Saya tanya, Iza pernah terlambat? Ya tadi ternyata di jembatan Kartulis itu ada kecelakaan sehingga macet. Jadi banyak yang terlambat. Nah, jadi kita juga tidak menjelaskan bahwasanya terlambat ini karena dia perilaku dia sebuah kebiasaan, tapi di hari terlambat mungkin dia punya tujuan, punya maksud dan ada yang disampaikan. Jadi kita bisa menanyakan alasannya kenapa dia terlambat, tidak langsung menjelaskan bahwasanya dia kamu terlambat ini bla bla bla. Kita menanyakan dulu alasannya. Kenapa dia membuat berlaku seperti itu tidak punya tujuan. Yang mungkin tujuan itu tidak tersampaikan atau tidak kita pahami, sehingga kita menganggap itu sebuah kesalahan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, seperti saya katakan tadi. Kalau stimulus respon, bagaimana kemauan saya itu harus dipenuhi oleh orang lain. Ya, kalau yang teori kontrol ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa mengarahkan ini yang baik. Nah, ya kan konsekuensinya kalau ini kalau tidak jelaskan seperti ini, mereka mempunyai pandangan sendiri seperti ini. Tapi kita nggak bisa mengontrol, kemudian harus ikuti kita 100%. Dan itu mungkin di sini model berpikir menang kalah. Ya kalau nggak kamu salah, kalau kamu nggak ini, kamu salah deh. Nah, saya menang karena saya suatu guru. Saya seperti itu, lebih ini. Saya guru, kamu siswa. Nah, jadi itu menang kalah. Dan di sini teori kontrol mengatakan enggak. Bagaimana bikin win-win solution? Bagaimana itu kita mencari solusinya bersama. Ya. Kalau mau salah ya diakui sebuah kesalahan. Kalau sebuah kesalahan juga diakui sebuah kesalahan. Dan di sini kita berpikir solusi yang terbaik. Selanjutnya di sini. Di sini saya tertarik di 5 posisi kontrol kita.
3 kita sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Di 5 posisi kontrol ini kita sekarang sejauh ini kita kira-kira di posisi yang mana ya? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman bagi anak-anak, atau sebagai pemantau, atau kita posisi sebagai manajer? Dan bagaimana kelima itu, bagaimana posisi itu, kita lihat cuplikan video yang lebih jelasnya. Apakah saya selama ini sebagai penghukum, apakah saya sebagai pembuat rasa bersalah, atau saya posisinya selama ini sebagai teman, pemantau, atau manajer, atau ada kombinasi dari 5 ini. Silakan video singkat lebih jelasnya di sini di contohnya. Ini contoh posisi penghukum. Dekat-dekat tadi sudah respon yang bahasanya guru itu tadi menang kalah. Jadi siswa harus menurut atas kemauan guru. Saya bos. Posisi membuat merasa bersalah. Bagusnya ini justifikasi orang lain gitu ya.
Ini dialognya kejadiannya sama, cuma dialog Dialog dan berbeda. yang berbeda. Jadi teman lebih kemudian jadi temboknya. Teorinya di rumah. Di kampung-kampung ada. Tanya, lu tahu aja. Wow. Ini terakhir ya, manajer. Ya benar dari Allah.
bukan hanya di posisi idealnya di posisi manajer ya kan gitu, tapi di kenyataan di lapangan bisa saja switching atau ada misalnya teman dengan manajer. Kenapa? Ya kadang-kadang ada anak itu anak yang ekstrovert ya kan, ada ekstrovert, jadi ada yang mudah untuk diajak ngomong kayak tadi kan mudah tuh. Apa solusinya? Gini. Kadang-kadang nggak tahu, nggak tahu. Karena mungkin kurang ada kedekatan antara si anak dengan si guru. Mungkin dengan posisi dia teman dia akan lebih terbuka untuk berbicara. Nah, tapi itu tadi kalau teman di sini dikategorikan itu gurunya itu sebagai ibaratnya kalau bahasa kutipnya backing. Ya kalau ada salah juga apa ada ibu di depannya. Nah, nanti tenang aja pesan itu. Tapi dalam sisi yang lainnya, dia mudah untuk mengatakan mengkorek informasi dari dia. Jadi dari informasi ini bisa kita kombinasi antara teman dengan posisi manajer. Kalau manajer ada sisi formal lagi kan, formal bahasanya juga dia menggali informasi buat bagi anak yang mudah bercerita, dia akan mudah bercerita. Tapi kalau bagi nggak tahu, solusinya apa nggak tahu seperti itu. Ya, jadi ini yang bisa saya sharing, ada 5 proses kontrol dan juga kita lihat kembali mungkin budaya positif kita. Kemudian banyak juga dari di sini bisa kita ketahui kalau nanti kira kita sebagai penghukum menurut kita baik nggak penghukum, kalau satu lagi membuat rasa bersalah ya kan. Kemudian satu lagi teman itu hanya pada batasan untuk menggali, memotivasi faktor eksternal ya. Tapi yang 2 lagi tadi pemantau, satu lagi manajer itu menggali motivasi anak ke motivasi intis yang dari dalam dia. Makanya tadi kurang mengatakan menyelesaikan masalah dia, yang menyelesaikan masalahnya gitu. Solusinya dari dia, kita hanya meyakinkan dia bahwa solusi itu bisa dilakukan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Sudah jadi. Itu yang manajer itu telah beberapa kali dia. Kalau sudah 10 kali digituin dia. Kali kali dia. Iya. Itu yang pertama nih. Iya. Artinya kan. Artinya itu tadi harus kita tanyakan lagi keyakinan dia. Apakah benar dia solusinya itu? Itu kan apa yang bisa digali lagi apa dari beda. Makanya tidak cukup hanya sekali itu tadi di ya kita mungkin secara formal dia betul langsung kan juga ada anak-anaknya tapi intinya kita tidak memposisikan kita sebagai penghukum. Itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.